Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayatan li kamalika wa 'adati kamalika. Allahumma shalli ala man ruhul mihrab al arwah wal malaikati wal qawl. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 35 baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumid dar amin. Tanbihun, peringatan, perhatian, tanbih. Yata'aqqadu 'alal abdi kasratul istighfar kullama iqadan nasa fi al-khaira wa huwa fil batin ala khilafi dzalik. Maka menjadi semakin kuat atas seorang hamba membaca banyak-banyak, membaca istighfar. Kullama iqadan nasa fi al-khaira wa huwa fil batin ala khilafi dzalik. Tatkala prasangka manusia pada diri seorang hamba itu banyak kebaikannya, padahal bahwa fil batin ala khilafi dzalik, padahal di dalam sebesarnya dalam batin itu tidak demikian, berlawanan. Jadi apabila kita ini disangka orang ya sudah, pokoknya bajunya aja artinya baju takwa. Nah, ini perasaan orang baik karena dilihat orang ini selalu dalam kebaikan. Mungkin zahirnya nampak orang ini ahli kebaikan, tapi sekalinya batinnya menyimpan sifat-sifat al-madhmumah, sifat-sifat ketercelaan dalam diri. Ada pandemian, pahirian, nah di sini panyarikan, ada pendendaman, ada sini hasud, ada riaknya, ada yang itu tidak terlihat dari zahirnya. Maka orang menyangka orang ini baik, sedangkan hati kita, masya Allah, misalnya aku kurang baik ya Allah, padahal ini kotor, padahal ya Allah banyak maksiat yang tersembunyi yang orang tidak tahu. Maka apabila terjadi yang demikian jadi ya ta'aqqadu 'alal abdi kasratul istighfar, maka semakin kuatlah bagi seorang hamba yang disangka orang ini adalah orang baik, tapi ternyata kenyataannya bukan demikian. Maka banyak-banyaklah, semakin banyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang menyangka baiknya sebetulnya, baiknya apa? Memberi kadang-kadang kelihatan umrah, tapi kadang tahu ini hasil dari mana, atau sekedar titipan orang untuk menyampaikan aja bisa kasih dia sama pemurahnya, atau memang si pemurah tapi hasil memang hasil duitnya hasil duit bilang kan apa? Yang orang luar melihatnya orang itu berbuat baik terus, tapi ternyata batinnya berlawanan. Maka ya ta'aqqad, semakin perkuatlah, jadi semakin perkuatlah orang yang demikian itu di kasratil istighfar, di dalam memperbanyak-banyak istighfar, mengampun pada Allah. Maka
Kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang ya Allah bersama aku ahli ibadah. Padahal kadang-kadang berlawan. Maka jasanya teruslah perbanyak istighfar. Nah, wa madama lil abdi saliratun yuqadihu biha fid dunya wal akhirah. Apalagi di sana orang selama hamba itu di dalam dawam keabadiannya, di dalam melakukan dosa yang tidak boleh. Nah ini, apalagi yang disangka kita orang baik ternyata kita terus-terusan yang tidak diketahui orang ada maksiat ternyata. Yang maksiat itu menjadikan dia tercela dengannya di dunia dan di akhirat. Nah gitu. Apalagi memang betul ternyata kita ini selama ini masih ada berbuat maksiat terus. Sedangkan orang lain melihat dari luarnya pencitraannya kayaknya pas orang ini. Nah, ternyata ada maksud tersembunyi di sana. Yang maksud tersembunyi itu adalah maksiat. Maka jasanya bukanlah, maka yang lebih patut baginya adalah kasratul istighfar wal khawfi, yaitu memperbanyak istighfar dan merasa takut litalbisi al-nas, karena dia selalu bercampur dengan manusia yang manusia tadi menganggapnya dia adalah orang baik. Sehari-hari dilihat orang baik, sedangkan di dalamnya kita berterus-terusan memang ada dosa. Maka dia disuruh banyak istighfar dan takut. Nah, jadi memang ada salah orang baik mengajarkan kita bila kita istighfar, dua perasaan. Satu, merasa takut akan azabnya Allah. Dua, merasa ada mengharap ampunan Allah. Itulah yang disebut khauf dan raja. Khauf terus timbulkan takut, ya Allah, takutlah belum bersalah, belum doib, maka orang memandang belum bagus, belum doib lemah, belum kadang-kadang memandang maksiat maka menikmati maksiat, belum kadang-kadang mendengar maksiat maka menikmati mendengar maksiat, batas terjalan ke tempat-tempat maksiat. Maka ketika astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, itu namanya khauf. Jangan kau ajak ulun ya Allah, roja harapannya supaya diampuni oleh Allah. Maka di dalam istighfar itu hadirkan rasa khauf, rasa takut akan siksanya Allah. Bahkan kadang-kadang di dunia Allah menampakkan siksa itu, maka kita disuruh beristighfar banyak-banyak dengan menghadirkan rasa khauf, rasa takut, roja dan harapan akan Allah yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kita. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh orang betul-betul sudah bertaubat kepada Allah SWT. Waqad qalu, dan betul-betul sudah berkata para ulama, asarun nasi, bermula sejahat-jahat manusia, man yadhunnun nasu fil khairat wa huwa fil batil ala khilafi dzalik. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang disangka orang dia adalah orang baik, padahal hakikatnya berlawanan dengan yang demikian. Itu sudah sepakat para ulama. Orang lain menyatakan orang baik mungkin karena pintar menyembunyikan aib dosanya, pintar mencari perhatian orang, pintar pencitraannya, pintarnya. Tapi pada hakikatnya tidak demikian. Ternyata yang dalam dirinya penuh dosa, penuh kemunafikan, disimpan dosa dan sebagainya tanpa dia bertobat, maka itu adalah syarrun nas, jadi sejahat-jahat manusia. Ini mungkin tadi mendengar dipuji orang, ya Allah, ampun ulun ada baik yang disangka orang ini, ya Allah. Mengapa kita anggap orang lain terus tapi kita terlalu memuji aku biasa saja, sama kayak kamu banyak dosa, namun sanggup langsung daripada kita disangka orang baik terus ada di dalamnya, ya Allah. Karena kita ini doa kita apinya doa maka masih suka mengandang yang dilarang oleh Allah.
Lalu apa jasnya? Faida takhallaqa bima dhannahu nasu bihi kana lahum akhar. Apabila seseorang berperilaku dengan apa yang sesuai dengan perasaan manusia, bila orang itu memang perilakunya sesuai dengan sangkaan manusia, artinya orang ini menyangka baik, lalu kita dasar memang kita betul baik umpamanya, fihi kana lahu hukmun akhar, maka di dalamnya ada hukum yang lain, ada babnya hukum yang lain. Orang memang bisa orang terbaik, ternyata baik tujuan. Nah itu di luar bahasa. Ini yang dibahas termasuk dosa atau termasuk kejahatan manusia yang orang lain menyangka baik lawan kita, ternyata kita ada baik. Nah itu yang manusia jahat. Tapi bila pernyataan manusia itu dasar manusia, si dia itu pemurah, tapi si dasar pemurah, si dia itu ahli jamaah, dasar ahli jamaah juga sebagai jamaah kaus. Masih itu ahli di mana-mana majelis ilmu datang dasar keseluruhan. Nah itu ada hukum lain, ada hukum lain bisa dilihat nanti kehadirannya itu betul-betul ikhlas karena Allah, ada hukum. Fa inna min syartil kamil, karena sesungguhnya sebagian syarat daripada orang yang sempurna, yaitu ayyashada kamalahu wa naqsuhu ma'an. Maka orang itu menyaksikan sifat kesempurnaan dan sifat kekurangan pada dirinya bersamaan. Artinya apa? Inya melihat ada kebaikan, ianya menyaksikan dua. Inya melihat ada kekurangan ketuifan, inya menyaksikan dua. Liutiannya supaya inya bisa mengambil keputusan kulla minhuma, sebagian atau sab daripada dua sifat kamal dan sifat husn itu, hakkohu bisa memberikan haknya, minas syukri daripada syukur, wal istighfari dan istighfar. Artinya apa? Bila ia mendapati dirinya ada kebaikan, banyak disyukur karena dia memandang kebaikan itu bukan dari dirinya tapi atas pertolongan Allah. Aku tadi kawal kesedekah, ya Allah terima kasih. Pandang kebaikan Allah itu. Kalau kita melihat kebaikan pada diri, ya Allah, ada ulun tadi membaca Al-Quran, ada ulun tadi hadir di majlis, ada membaca apa-apa setiap jamaah, masya Allah, alhamdulillah, ada sifat kesempurnaan, sifat kebaikan dalam diri, pandang itu dari Allah, karena Allah pada kita, lalu bersyukur. Akan tetapi apabila dia melihat nukson, sifat-sifat kekurangan pada diri, sifat-sifat yang mengurangi nilai ibadah kita di sisi Allah, maka disuruh wal istighfari, yaitu beristighfar kepada Allah. Wa madama nukson, dan selagi ada yang namanya kekurangan pada diri manusia tadi, apabila dia melihat kekurangan, fahuwa tatahuk bima tashadah, maka kekurangan itu di bawah hukum yang dia menyaksikan itu. Berarti dalam kekurangan aku nih, hukumnya apabila kita dalam kekurangan, banyak istighfar. Minoksin daripada kekurangan kebaikan, au amalin, atau di dalam kesempurnaan. Fi halataini, di dalam hal keduanya, mukhtalifah ini yang berbeda keduanya. Jadi sifat sempurna dan sifat kekurangan itu semua ada pada diri kita. Disaksikan keduanya. Bila di situ timbul kebaikan, bersyukur kepada Allah karena Allah melimpahkan kebaikan pada kita yang berdiri. Bila ada kekurangan di situ, selalu minta ampun lawan Allah. Li'annahu sayyidu aini wahidah, karena orang itu mempunyai penglihatan satu. Bihilafil kamil, berbeda dengan orang yang sempurna. Fa'innahu sahibu ainain, orang yang sempurna, yang punya kebaikan, di sana banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Sahibu ainain, inya mempunyai dua pandangan, pandangan zahir, ya pandangan batin. Au ainin, atau satu pandangan, la tazahama aina sahibatiha, tapi satu pandangan itu tidak berlawanan dengan pandangan sahabat-sahabatnya yang punya sifat kebaikan itu. Nah, orang yang
disebut termasuk orang yang punya sifat kesempurnaan, orang yang mempunyai pandangan dua, pandangan zahir, pandangan batin. Pandangan zahir secara syariat, bila kita melihat di dalam diri kita kebaikan, pandangan zahir inilah kebaikan, bersyukur kita kepada Allah. Melihat kecelakaan atau kekurangan pada diri ini, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Walaupun pandangan batin kita keduanya datangnya dari Allah. Pandangan zahir kita, kebaikan kita, ketidakbaikan dalam diri kita, kedua-duanya itu kan hakikatnya sudah digaris oleh Allah. Pandangan batin itu. Maka dengan pandangan batin itu kita kadang boleh putus asa. Walaupun kita kadang kawa keungal, ada kawa indah, ada kawa kulit daripada takdir Allah yang kita ditakdir dalam keburukan. Maka kadang-kadang orang apabila ditakdir Allah dalam berbuat maksiat itu, bila dia berilmu dan pandai menyikapinya, menjadi jalan untuk menjadi dekat dengan Allah. Umpamanya kita ini Anda terjerumus dalam kemaksiatan. Karena Allah itu kan dasar Allah mentakdirkan kita maksiat. Maka jalan kita lekas-lekas menyesal, berjanji tidak mengulangi, lalu minta ampun. Lalu minta ampun. Inggih Tuhan, inggih Tuhan. Pada dekatnya pian, yang buruk datang dari pian, yang baik pun datang dari pian. Tapi sikap kita, tak kala kita terpuruk dalam keburukan kemaksiatan, jangan kau lemparkan itu pada Allah. Secara syariat kita lemparkan pada diri kita. Memang ulun yang doib, memang ulun yang kurang ilmu, memang ulun yang lemah, ulun yang banyak dosa, ampuni ulun ya Allah, ya ampuni. Tapi bila kita baik dari pian dua, buruk pian dua maka menakdirkan orang maksiat, maka dulu minta ampun. Maka Tuhan, bujur, aku yang mentakdirkan engkau berbuat maksiat, dan karena engkau tidak mengakui dosa-dosamu dan engkau minta ampun, tidak minta ampun dan tidak bertobat, maka tempatmu ada di neraka. Mau kita kayak jangan orang neraka gara-gara kita kadang mengakui, padahal secara zahir dasar kita melakukan hal itu. Walaupun hakikat memang tidak kenal Allah, tapi kan sikap kita berbeda. Bila kita menjalankan kebaikan, ya Allah, demi kebaikan dari biar tanpa biar kita ada mau berbuat baik. Bila kita terjerumus dalam dosa, ampuni ulun ya Allah, dasar ulun yang lemah yang sakit, iman ulun tipis, ilmu sedikit, pergaulan bebas yang buruk-buruk mengakibatkan ulun membuatkan keburukan, maka ampuni ulun. Nah, itu sekarang sesalah. Lalu apa sih? Wa qalla man yatafaqqadu nafsahu fi dzalik, dan sedikit orang yang memeriksa dirinya dalam hal yang demikian itu. Jarang orang yang memeriksa dirinya seperti itu. Aku ada kebaikan datang dari Allah, ada kekurangan ini Allah ampuni dulu. Jarang sampai orang yang wal ghalib, sedangkan kebanyakannya aprah-aprahnya dari orang wal ghalib itu kebanyakan. Wal ghalibu fin nasi, kebanyakan dalam manusia itu mahabbatahum li kasrati iqadinasi fihim. Kebanyakan orang itu mencintai seseorang karena kebanyakan apa? Kebanyakan prasangka manusia yang ada pada diri mereka itu fauqa ma yastahqunahu, di atas yang sebenarnya. Nah itu yang menurut tadi, jadi orang menyangka kita baik, orangnya baik. Karena kebanyakan manusia menyangka orang itu baik, padahal itu di luar hakikat orang itu, di luar kenyataan orang itu. Kenyataan akan sebaik itu. Apalagi kalau kita ini kadang pernah melihat keseharian orang itu. Kita orang jauh, melihatnya pas rapi, melihatnya pas baju bagus, melihatnya pas potongan orang takut, melihatnya pastinya dalam keadaan kebaikan harus. Nya kadang pernah melihatnya ibaratnya ada bokoknya, ada pernah melihat nang baju kaos saja berselawar singkat, ada pernah melihatnya orang itu pas
bagus-bagus, maka prasangka orang itu baik benar. Padahal apa di luar kenyataan jadi kebenaran manusia. Jadi jadi wal ghalib fil nasi mahabbatu li kasrati itiqadin nasi ihim mau koma yastahiquna. Kebanyakan manusia mencintai manusia lain itu karena perasaan mereka di atas kenyataan yang ada. Tapi menurut orang melihat hari-hari kadang-kadang bisa menghijab orang itu daripada karamat atau berkah orang alim. Jadi lawas unggul orang alim. Jadi kadang-kadang di lingkungan itu orang itu biasa-biasa. Karena yang melihat kadang-kadang sedih duduk ada pokoknya. Nah kadang-kadang dia sudut baju kaos dalam aja apik. Kadang-kadang nangis malam anunya sempolan tapi ini miring. Melihat sini kadang-kadang pakai bergaya-gaya lawan tapak orang juga. Ya layaknya manusia biasa. Akhirnya apa? Jadi kadang melihat sisi baiknya di dalam orang itu ada memelihara apa ilmu, kepahaman agama yang kuat, ibadah yang disembunyikan. Sehingga orang-orang dekat kayaknya biasa saja. Orang lain jauh-jauh datang ambil barokah. Hendak belajar lawan sini, minta bantu, minta syarat macam-macam. Karena orang lain itu melihatnya selalu dalam kebaikan terus. Sedangkan yang dimarah-marah orang tetangganya, ya saya kita juga sekali sila. Jodohnya kan. Akhirnya banyak yang terhijab, orang lain dapat barokah, dapat rahmat, dapat ilmunya, yang dekat biasa-biasa. Ulun mengalami 6 tahun begadang melawan Syekh Tontorik Abdul Fattah dan sana sini banyak di sana sini kemana-mana dan sebagainya karena terasa keluarga itu takdirnya kurang. Biasa saya menggayai sini, bapak sini, ibaratnya tuh. Ada orang ini mengambil sikap, ulun hendak dapat ilmu sidin, hendak dapat berkah sidin. Ulun kadang-kadang menggayai sidin, bapak sidin, ulun kadang-kadang kayak orang, hendak kayak biasa, kayak kawan, kayak saudara ada. Ulun hendak menghadap, ulun hendak apa dia sidin, ulun amalkan. Nah apa namanya keperluan sidin, ulun siap membantunya, siap jadi madamnya. Ulun sidin mengaji, ulun lupa menyampaikan kitabnya, ulun melakukan sandalnya, ulun lupa duduk di hadapannya. Ulun kadang mau menggayai sidin, mencari sidin ada wanita. Padahal orang itu yang menyebarkan ilmu yang punya pondok pesantren Syekh Abdul Fattah itu abah sidin, kakak mama dari kakak ulun, kakak mama ulun. Jadi kakaknya mama ulun itu abah sidin. Jadi dekat sepuh yang disebut pesantren. Jadi ulun 4 belajar lewat sidin biasa. Jadi karena kita memposisikan diri sebagai seorang murid, kita memanggil itu kalau orang jago bahasa halus. Ini guru. Padahal yang lain kayak paman, oman, salman, anak dia tamu sama, nyaman. Tidak tapi yang dapat dunianya, tapi dapat ilmunya kaya. Banyak sama-sama corona, sama-sama kuliah, tapi karena apa? Karena yang memandang itu biasa-biasa saja, melihat saja. Tapi yang mereka dasar anak mengambil ilmu, mengambil karamahnya, dia bertindak memposisikan dirinya sebagai seorang murid yang menghadap melayani gurunya. Itu makanya kalau ilmu al-ilmu bidirosah wal wirosah, kalau ilmu itu dengan belajar dan mewariskan ilmu laduni, jalannya dengan riadah, tapi wal barokah bil hikmah wal mahabbah. Kalau orang hendak mendapatkan barokah harusnya berhikmah, mengabdi, melayani. Nah di situ wal barokah akan mendapatkan barokah, wal mahabbah dan mendapatkan cinta darinya. Kalau alim dia biar dia orang membabal dan asal awas saja pondoknya, kuliah harus punya mondok, bahkan S1 masuk S2 sampai S3 20 tahun insya Allah alim dia. Tapi keberkahan ilmu bila hikmatin wal mahabbah, tanpa berhikmah dan mahabbah maka adalah barokah. Tadi ya Bapak ini tadi kan ada tahlil segala macam. Setiap selasa tahlil ini kan Bapak. Pasti kan terus ada konsumsinya jamaahnya. Lalu apa jasinya? Nah, bilang langsung. Ya kita pundul ini minta ada tangan di jabah terus ini gila. Nah, ya sudah.
wala yakadu ahadum yastaghfiru min dzalik fa'lam dzalika ya akhi. Maka hampir-hampir tidak ada salah satu daripada mereka minta ampun dari yang demikian itu. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Yang ia memeriksa dirinya lalu minta ampun, lalu bersyukur atas kebaikan dalam diri tadi, itu jarang yang memeriksa diri. Inya berbuat baik, asainya berbuat baik, asainya yang baik aja. Padahal itu adalah karunia Allah. Walzam al-haya'ah, dan kekalilah olehmu yaitu sifat malu. Ail haya'ah as-syar'iyah, yaitu malu dengan malu secara syariat. Jadi malu syar'i itu ada. Fa'inahu, karena sesungguhnya haya atau syar'i malu secara syar'i minal iman, sebagian daripada iman. Waqad dan betul-betul sudah berkata seluruh ulama, kebanyakan ulama, al-ibadatu bermula ibadah itu isnani dua wasafuna dan 70 apa baban intinya, ditamyiznya di baban. Jadi di sini ulama berkata bermula ibadah itu ada 70 pintu. Ahadun, satu adalah wasafuna dan 70 pintu ibadah itu 72. Yang 71 ya sih. Yang 71 fil hayati minallahi ta'ala, terletak di dalam sifat malu kepada Allah Subhanahu. Ya bayangkan. Berarti begitu berharganya nilai malu di dalam agama kita. Sampai-sampai al-haya'u minal iman. Orang yang mempunyai sifat malu itu sebagian daripada iman. Maka tanda-tanda orang itu beriman besar rasa malu. Orang sudah hadapi sifat malu lawan Allah, hilang keimanannya. Jadi ada 72 pintu ibadah, yang 71 itu ada di sifat malu kepada Allah. Wawahidun, dan yang satu fi jami'an wa'il birri, itu ada pada seluruh macam-macam kebaikan. Wabil hadis, dan dalam sebuah hadis, istahyu minallahi ta'ala, malulah kalian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqal haya, sebetul-betul malu. Qalu, maka ulama bertanya, atau orang sahabat bertanya, inna nastahyi ya Rasulullah, kami sudah punya malu ya Rasulullah. Lalu apa? Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Qala, maka Rasulullah menjawab, laisa bidzalik, bukan malu itu yang demikian itu, walakin man istahya minallahi ta'ala, tapi yang disebut malu adalah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yahfadir ra'sa, maka jagalah kepalamu, wama wa'a, dan apa-apa yang ada di dalam kepalamu. Wal batna, dan jagalah perutmu, wama hawa, dan apa-apa yang ada dalam perutmu. Wal yadul mauta, dan banyak-banyaklah kau mengingat kematian. Wal badala, dan busuknya jasadmu nanti di alam kubur. Wa man aradal akhirata, barang siapa mengharapkan negeri akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, maka dia meninggalkan perhiasan dunia. Wa man fa'ala dzalik, dan barang siapa yang mengerjakan demikian itu, faqad istahya minallahi ta'ala, maka orang itu betul-betul juga malu kepada Allah Ta'ala, haqqal haya, sebetul-betul malu. Nah, ini ulun baca aja hadisnya, keterangannya insyaallah malam Selasa yang akan datang. Karena sudah wafat sejak ajal ini sudah dia dan sampai di sini. Dari lahir amun dari Allah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka. Wa tawaffaqa wa masuk ya arhamar rahimin. Akhirna lana bi kulli ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya karim.